Pernah dengar Street Muiz nggak? Yang dijuluki sebagai museum terbuka warisan Islam terpanjang di dunia, sepanjang sekitar 1 km dari Babul Futuh hingga Bab Zuela. Terbentang lebih dari 70 situs sejarah Islam, masjid, madrasah, makbaroh, hammam, sabil, dan lainnya. Tidak ada jalan lain di dunia ini yang memiliki kepadatan peninggalan Islam sepadat ini. UNESCO menyebutnya sebagai jalan dengan kepadatan warisan Islam tertinggi di dunia. Jalan ini pertama kali dibangun oleh dinasti Fatimiyah setelah penaklukan Mesir pada tahun 969 Masehi oleh Jauhar As-Sikili atas nama Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Maka tak heran jika jalan ini dinamai dengan Syari Al-Mu'iz. Ia bukan dibangun sebagai jalur umum semata, tapi sebagai koridor kekuasaan. Di masa itu, antara Bab Futuh dan Bab Zuela berdirilah istana-istana dan pusat pemerintahan dinasti, diapit oleh Masjid Al-Azhar sebagai simbol spiritual sekaligus politis. Malam itu saya masuk ke kota Kairo lewat Babul Futuh, sebuah gerbang batu raksasa yang megah menjadi gerbang utara utama Kairo Islam. Begitu saya melangkah masuk, Al-Masjid Al-Hakim berdiri di sebelah kiri saya, menyambut dalam keheningan yang anggun. Tak jauh dari sana, toko-toko manisan dan kafe tua dipenuhi rakyat Mesir. Kebetulan malam itu adalah malam genap terakhir di bulan Ramadan, sehingga banyak keluarga Mesir menghabiskan malam mereka di jalan ini, makan bersama, bercengkrama, dan berbelanja oleh-oleh. Souvenir berkilauan terpajang rapi di rak-rak kayu. Yang paling mencolok adalah lentera khas Mesir tentunya, fawanis, yang cahayanya seolah membawa saya masuk ke dalam kisah 1001 malam, seakan saya sedang berada di negeri Aladin. Saya terus berjalan. Di sebelah kiri terdapat Masjid Al-Akmar yang muncul dengan fasad yang sangat unik. Itulah sebabnya ia dijuluki dengan Masjid Bulan. Selanjutnya saya menjumpai kamar mandi umum dan khusus, lalu memasuki kompleks Sultan Qalawun yang menakjubkan. Ada rumah sakit, madrasah, dan makam dalam satu kompleks yang menunjukkan integrasi layanan umat dalam satu bangunan. Di sisi kanan berdiri Masjid Aga Silahdar. Di sampingnya terdapat sebuah kutab dan sabil. Kutab adalah tempat anak-anak menghafal Al-Quran dan belajar dasar-dasar agama, sementara sabil adalah tempat umum untuk mengambil air minum, sebagai sedekah dari para dermawan yang membangunnya. Satu hal yang membuat saya kagum dalam Syari Mu'iz ini adalah ia memungkinkan kita menghayati langsung bagaimana kehidupan Kairo masa lampau itu berjalan. Dahulu para penguasa Fatimiyah sangat tegas terhadap kecurangan. Siapapun yang menipu dalam perdagangan akan diarak keliling kota di atas unta sambil diteriakkan atas kezalimannya. Ini dilakukan di jalan-jalan seperti Syari Mu'iz sebagai bentuk sanksi sosial dan efek jerah. Lalu Masjid Sultan Barkuk dengan hongkohnya, tempat tinggal para sufi dan ahli ibadah. Dan tentu saja tak lengkap rasanya jika tak menyebut Khan Al-Khalili, pasar besar yang hingga kini masih aktif, menjadi contoh nyata dari sistem ekonomi Islam zaman klasik. Dalam pasar seperti ini, Islam menegaskan larangan monopoli, penimbunan barang, penipuan harga, dan manipulasi takaran. Rasulullah sendiri menempatkan pengawas pasar, atau kemudian kita sebut sebagai muhtasib, untuk menjaga keadilan dan memastikan transaksi berjalan dengan jujur. Pasar dalam Islam bukan hanya sebagai tempat jual beli, tapi medan dakwah dan pilar penting dalam keadilan sosial. Negara Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi distribusi barang, mengatur harga agar tetap adil, serta menindak tegas pelanggaran ekonomi. Dalam sistem ini terdapat lembaga hizbah yang dipimpin oleh seorang muhtasib. Tugasnya bukan sekedar memantau, tapi memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan itkon dan amanah. Muhtasib akan memeriksa timbangan, takaran, hingga kualitas barang yang akan dijual. Jika ditemukan kecurangan, ia berhak memberi sanksi langsung. Tak ada ruang untuk spekulasi atau monopoli dalam sistem ini. Menimbun barang pokok agar harganya naik bukan hanya tindakan amoral, tapi pelanggaran syariat yang nyata. Keadilan ditegakkan bukan hanya dengan ancaman hukum, tapi melalui pendidikan etika dagang sejak dini, kontrol sosial masyarakat, dan peran aktif negara. Pasar bukan tempat licik mengeruk keuntungan, melainkan ruang ibadah dan kontribusi ekonomi yang masih bersih. Jalan Syari Mu'iz adalah sisa-sisa arsitektur pasar zaman itu. Adalah saksi konkret bahwa Islam pernah menerapkan sistem ekonomi yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga beradab. Setelah melewati lorong-lorong sejarah ini, saya jadi bertanya, menurut kamu, kalau sistem keadilan ekonomi seperti di zaman Rasulullah dan kekhilafahan Islam diterapkan hari ini di tengah pasar modern dan dunia digital, apakah masih bisa relevan dan efektif?
atau justru akan dianggap utopis?